Dan tadi sebuah undang-undang juga harus punya nilai tambah. Ya, saya kira nilai tambah itulah yang harus menjadi salah satu selain tadi soal nasionalisme itu juga jangan hanya tercermin di dalam preambul saja, tapi kemudian nanti ada pasal-pasal yang katakanlah diselundupkan, yang kemudian itu menjadi dasar untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang tidak pada pro nasionalisme pada industri kita, tidak pro nasionalisme kepada masyarakat dan konsumen kita. YLKI juga saat ini sedang terus ikut berkampanye untuk bagaimana menumbuh suburkan rasa nasionalisme itu pada konsumen untuk membeli produk-produk yang dalam negeri, ya, atau produk-produk yang punya komponen lokal yang lebih tinggi. Walaupun kami tahu bahwa untuk mengidentifikasi produk dalam negeri itu juga bukan hal yang gampang, sangat sulit. Misalnya Aqua. Nah, apakah Aqua ini produk dalam negeri? Kalau menurut saya tidak, karena sudah dimiliki oleh Danone. Ya. Walaupun diproduksi di Indonesia, airnya dari Indonesia, tapi kepemilikan sahamnya bukan milik nasional, sehingga ini bukan produk dalam negeri. Nah, oleh karena itu, kalau undang-undang RU industrialisasi ini mengusung nasionalisme dalam industri, itu saya kira memang sudah harus menjadi tugas sejarah, di mana adanya era pasar bebas itu regulasinya harus membentengi kepentingan dalam negeri, bukan kepentingan luar. Sebagaimana Cina ketika mereka membuka menjadi anggota WTO, mereka sudah membentengi dengan aturan-aturan yang melindungi kepentingan pelaku usaha dan juga kepentingan konsumen. Nah, satu tadi nilai tambah. Nah, nilai tambah itu saya kira juga memang saya sepakat kalau di RU industri ini menyangkut adanya green industry. Nah, green industry itu bukan semata-mata industrinya di areanya banyak pohon-pohon, ya, hijau, tapi bagaimana keseluruhan proses produksi itu betul-betul memperhatikan aspek yang green, ya, mulai dari energinya, proses produksinya, dan tadi soal waste manajemennya. Karena sekarang Uni Eropa itu memang sedang mengkampanyekan adanya SGP, Sustainability, Consumption and Production. Mereka akan tanya kepada kita, produksi kamu itu prosesnya sustainable nggak? Ramah lingkungan nggak? Itu akan menjadi pertanyaan serius bagi Uni Eropa. Nah, kalau industri kita tidak bisa menjawab aspek sustainable production, itu maka produk kita tidak akan mampu bersaing karena tidak mempunyai nilai tambah, atau paling tidak mampu diekspor ke negara-negara yang menerapkan secara ketat adanya SGP tersebut. Sehingga RU Perindustrian itu memang saya kira wajib hukumnya untuk mempertegas adanya ideologi bahwa industri itu memang basisnya adalah salah satunya basis kepada aspek yang ramah lingkungan dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian yang penting bagi konsumen dan juga apalagi industri adalah mestinya dalam undang-undang ini juga RU nanti ini adalah salah satunya bagaimana pemerintah memberikan insentif-insentif kepada sektor industri, terutama insentif yang berkaitan dengan basic need, ya. Produk-produk Cina, produk-produk luar bisa murah itu karena diberikan insentif dalam proses produksinya, diberikan subsidi, sehingga produk kita kalah atau lebih mahal karena tidak ada subsidi, tidak ada insentif, sehingga kita lebih suka, atau konsumen lebih suka membeli produk-produk yang Cina yang mungkin kualitasnya kurang baik sekalipun, tapi harganya murah. Karena apa? Karena kita sensitif terhadap harga. Mengapa mereka bisa murah? Karena diberikan insentif-insentif. Bahkan Amerika, Eropa juga memberikan insentif kepada pelaku usahanya. Nah, kalau sampai RU industri ini tidak memberikan itu secara serius, ya itu artinya kiamat bagi sektor industri, dan itu kiamat bagi konsumen, dan juga kiamat bagi nasib di era pasar bebas itu. Dan juga insentif itu yang terpenting juga salah satunya adalah bagaimana tadi disinggung adanya pasokan energi, ya. Kami sering diskusi dengan kalangan industri baik yang besar maupun kecil bahwa saat ini mereka kan selalu kesulitan dalam mendapatkan pasokan energi, misalnya gas, ya. Nah, ini RU Perindustrian harus punya pasal khusus yang secara eksplisit untuk
bahwa pasokan energi itu harus diutamakan untuk keperluan industri dalam negeri. Jadi jangan sampai pasokan energi itu diutamakan untuk kepentingan ekspor, sementara pasokan untuk industri nasional justru kelelera. Nah, saat ini kan hampir tidak ada negara, sekalipun kayak Cina, India itu yang mengekspor energinya. Sementara kita sudah banyak mengekspor khususnya untuk gas dan juga batu bara. Di satu sisi, di sisi lain kita mengimpor BBM. Nah, oleh karena itu harus ada jaminan kuat bahwa di era industrian itu ada jaminan kuat untuk industri-industri kita bisa mendapatkan pasokan energi yang lebih sustainable, terutama gas dan juga saat ini kan yang sering dikeluhkan gas, ya. Sehingga banyak industri-industri yang kolaps, yang tutup karena kesulitan atau bahkan tidak bisa mendapatkan gas dari negaranya sendiri yang kemudian malah diekspor ke negara lain. Dan juga saya kira di RUU Industrian ini menjadi sangat penting untuk adanya proses meminimais birokrasi, terutama perizinan-perizinan, sehingga memudahkan untuk para pelaku usaha itu lebih mudah mengurus perizinan, investasi, dan juga investor-investor asing sekalipun. Nah, selama ini kan lambatnya atau sulitnya perizinan, birokrasi dan segala macam itu kan implikasinya pada harga juga gitu. Semua itu akan dibebankan pada harga akhir dari sebuah produk adalah harga, dan itu semua adalah konsumen. Sehingga harga yang mahal itu juga harus dilihat dari proses produksinya seperti apa. Bahkan termasuk tarif listrik sebenarnya. Saya sering mengkritik kepada pemerintah, kalau skenario-nya betul, harusnya tarif listrik untuk sektor industri dan pelaku usaha itu lebih murah persentasenya dibanding tarif listrik untuk rumah tangga. Ya, karena apa? Karena tarif rumah tangga itu untuk listrik yang konsumtif, sedangkan untuk industri dan bisnis itu adalah tarif listrik untuk produktif, sehingga harusnya persentasenya bisa lebih murah karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan toh kalaupun tarifnya industri bisnis, tarifnya listrik misalnya dimahalkan, itu nanti lagi-lagi juga implikasinya pada harga, kenaikan harga-harga.